Harus banding. Harus banding. Kita menuntut keadilan. Itu sesuatu yang memprihatinkan sebetulnya. Apa salahnya? Karena kesalahan serupa juga dilakukan oleh pemerintah, aparat pemerintah dan para pendukungnya, dan itu tidak divonis, bahkan tidak ditahan dan tidak diproses hukum. Kenapa seorang Habib, seorang imam besar harus diperlakukan seperti ini? Diperlakukan seperti teroris, seperti kriminal, dan seperti penjahat. Padahal dia adalah orang yang sangat cinta kepada negerinya sendiri. Geger, ramai-ramai tuntut keadilan, tuntut jaksa dan hakim yang bikin onar. Setelah saya mendengar putusan yang dibacakan oleh dan saya dapatkan di sana ada beberapa hal yang saya tidak bisa terima. Di antaranya ada penuntutan dan jaksa mengajukan saksi ahli forensik pengadilan ini, padahal di pengadilan ini saksi ahli forensik tidak pernah hadir. Yang kedua, saya keberatan sakit tidak lagi menggunakan hasil otentik di dalam berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1946. Masih banyak lagi alasan lain saya tidak mau sebutkan. Membuang waktu saja. Ya, terima kasih. Baik, ya. Baik. Jadi dengan dua alasan tadi yang saya sampaikan majelis hakim, dengan ini saya menolak putusan majelis hakim dan saya menyatakan banding. Terima kasih. Kalau kita bicara kebohongan, banyak sebenarnya kebohongan-kebohongan pejabat publik yang tidak dipermasalahkan dan juga tidak berlanjut ke ranah hukum. Artinya ini melukai rasa keadilan. Dan masalah kebohongan juga sudah dijelaskan berkali-kali oleh Habib bahwa waktu itu kondisi beliau sehat dan melalui tes COVID yang waktu itu valid belum ada hasil. Kami tidak melihat, mau dari sisi apapun kami tidak melihat kelayakan mereka mendapat hukuman sebenarnya. Sampai pun setelah saya mencoba mendapat dan membaca Impres 6 tahun 2020, tidak ada sanksi-sanksi hukuman. Di situ tidak ada. Yang ada hanya ada beberapa, yaitu yang sanksi yang sifatnya administratif, atau teguran lisan, atau penghentian atau penutupan sementara penyelenggara usaha. Tapi bagaimana? Intinya Habib Rizik Syihab dinyatakan terbukti menyebarkan berita bohong yang kemudian menimbulkan keonaran. Nah, ini menjadi menarik ya bro untuk kita kaji ya kalau dinyatakan terbukti bersalah. Pertama adalah masalah kebohongan. Tentu kita bertanya-tanya kebohongan yang mana yang dimaksud baik oleh jaksa maupun oleh majelis hakim yang mengaminkan tuntutan jaksa tersebut. Kalau ini merujuk kepada statement Habib Rizik dan juga Habib Hanif ya bahwa kondisi Habib Rizik itu sehat, rasanya berlebihan ya kalau dinyatakan kebohongan. Karena statement itu keluar untuk menangkis atau menangkal berbagai rumor yang menyatakan ketika itu Habib Rizik dalam kondisi parah, bahkan ada yang mengatakan sekarat. Dan video statement itu dibuat sebelum ada hasil tes PCR yang menyatakan Habib Rizik positif COVID-19. Jadi kita tidak paham ya, gagal paham kalau dinyatakan di situ ada unsur kebohongan. Semuanya target politik istana terhadap Habib Rizik. Saya pakai istilah itu, target politik istana terhadap Habib Rizik. Kenapa? Karena dari awal memang ditarget. Satu paket dengan FPI, satu paket dengan Munarman. Jadi publik melihat itu, publik nggak lihat lagi bahwa hukum telah ditegakkan. Memang hukum dijalankan di ruang pengadilan, tapi bukan di dalam public sphere, dalam ruang publik. Nah ini soalnya tuh. Apalagi kalau kita ingat itu kan istilah keonaran itu kan artinya membuat resah penguasa, bukan membuat resah publik. Asal usul dari istilah keonaran itu dulu sejak zaman kolonial adalah membuat resah pemerintah tuh. Nah, itu yang keterusan sampai dipakai juga oleh Orde Baru segala macam. Jadi kalau kita lihat genealogi original intent dari istilah keonaran itu ditujukan pada negara, pada pemerintah khususnya. Kalau bikin keonaran publik ya semua peristiwa bisa membuat keonaran publik. Tapi bukan itu yang disebut dengan delik keonaran atau aspek keonaran di dalam delik itu. Ini juga gagal paham ini ya kekuasaan. Jadi anggap aja bahwa ini memang satu peristiwa yang mesti kita
rayakan, saya merayakan ini karena tiba-tiba Habib Rizik langsung menyatakan banding. Kan biasanya dia pikir-pikir dulu kan, itu semacam basa-basi lah atau apa itu. Dia nggak lihat, dia nggak uji benefit cost-nya di situ. Kalau gue banding apa untungnya, nggak banding, dia langsung bilang banding. Kenapa? Karena publik di luar juga sebetulnya udah tahu dan mau banding. Jadi rakyat juga memang ingin banding. Ini apa namanya ini? Dalam ilmu hukum namanya hermeneutics of legal reasoning. Jadi hermeneutika di belakang itu kita tahu. Tidak terima divonis 4 tahun penjara, Habib Rizik banding. Habib Rizik Syihab menolak putusan hakim yang memvonisnya 4 tahun penjara. Habib Rizik pun menyatakan banding. Jadi dengan dua alasan tadi saya sampaikan majelis hakim, dengan ini saya menolak putusan majelis hakim dan saya menyatakan banding, kata Habib Rizik seusai pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis 24 Juni 2021. Habib Rizik mengatakan ada sejumlah hal yang tidak bisa diterimanya dalam putusan tersebut. Salah satunya adalah perihal saksi forensik. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya terima, diantaranya adalah menentukan dasar pengajuan saksi ahli forensik. Padahal di pengadilan ini saksi ahli forensik tidak pernah ada, kata Habib Rizik. Masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan, imbuh dia. Penasihat hukum Habib Rizik juga menyatakan hal serupa. Penasihat hukum Habib Rizik memutuskan akan mengajukan banding. Kami dari penasihat hukum juga akan menyatakan banding atas putusan tersebut, kata penasihat hukum Habib Rizik. Jadi, baik terdakwa maupun tim penasihat hukum menjatuhkan banding. Dengan demikian, perkara ini belum memiliki kekuatan hukum tetap, timpal hakim. Sebelumnya, Habib Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara. Habib Rizik dinyatakan bersalah menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus RS Umi hingga menimbulkan keonaran. Mengadili menyatakan terdakwa Muhammad Rizik Syihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyebarkan berita bohong dengan sengaja mengakibatkan keonaran, ujar Hakim Ketua Hatwanto saat membacakan surat putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 24 Juni 2021. Habib Rizik bersalah melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik berupa dengan pidana penjara selama 4 tahun penjara, sambung hakim. Kami tidak melihat, mau dari sisi apapun kami tidak melihat kelayakan mereka mendapat hukuman sebenarnya. Sampai pun setelah saya mencoba mendapat dan membaca Impres 6 tahun 2020, tidak ada sanksi-sanksi hukuman. Di situ tidak ada. Yang ada hanya ada beberapa, yaitu yang sanksi yang sifatnya administratif, atau teguran lisan, atau penghentian atau penutupan sementara penyelenggara usaha. Tapi bagaimana? Intinya Habib Rizik Syihab dinyatakan terbukti menyebarkan berita bohong yang kemudian menimbulkan keonaran. Nah, ini menjadi menarik ya bro untuk kita kaji ya kalau dinyatakan terbukti bersalah. Pertama adalah masalah kebohongan. Tentu kita bertanya-tanya kebohongan yang mana yang dimaksud baik oleh jaksa maupun oleh majelis hakim yang mengaminkan tuntutan jaksa tersebut. Kalau ini merujuk kepada statement Habib Rizik dan juga Habib Hanif ya bahwa kondisi Habib Rizik itu sehat, rasanya berlebihan ya kalau dinyatakan kebohongan. Karena statement itu keluar untuk menangkis atau menangkal berbagai rumor yang menyatakan ketika itu Habib Rizik dalam kondisi parah, bahkan ada yang mengatakan sekarat. Dan video statement itu dibuat sebelum ada hasil tes PCR yang menyatakan Habib Rizik positif
COVID-19. Jadi kita tidak paham ya, gagal paham kalau dinyatakan di situ ada unsur kebohongan. Semacam aja target politik istana terhadap Habib Rizik. Saya pakai istilah itu, target politik istana terhadap Habib Rizik. Kenapa? Karena dari awal memang ditarget. Satu paket dengan FPI, satu paket dengan Munarman. Jadi publik melihat itu, publik nggak lihat lagi bahwa hukum telah ditegakkan. Memang hukum dijalankan di ruang pengadilan, tapi bukan di dalam public sphere, dalam ruang publik. Nah ini soalnya tuh. Apalagi kalau kita ingat itu kan istilah keonaran itu kan artinya membuat resah penguasa, bukan membuat resah publik. Asal usul dari istilah keonaran itu dulu sejak zaman kolonial adalah membuat resah pemerintah tuh. Nah, itu yang keterusan sampai dipakai juga oleh Orde Baru segala macam. Jadi kalau kita lihat genealogi original intent dari istilah keonaran itu ditujukan pada negara, pada pemerintah khususnya. Kalau bikin keonaran publik ya semua peristiwa bisa membuat keonaran publik. Tapi bukan itu yang disebut dengan delik keonaran atau aspek keonaran di dalam delik itu. Ini juga gagal paham ini ya kekuasaan tuh. Jadi anggap aja bahwa ini memang satu peristiwa yang mesti kita rayakan. Saya merayakan ini karena tiba-tiba Habib Rizik langsung menyatakan banding. Kan biasanya dia pikir-pikir dulu kan. Itu semacam basa-basi lah atau apa itu. Tapi dia nggak lihat, dia nggak uji benefit cost-nya di situ. Kalau gue banding apa untungnya nggak banding, dia langsung bilang banding. Kenapa? Karena publik di luar juga sebetulnya udah tahu dan mau banding. Jadi rakyat juga memang ingin banding. Ini apa namanya nih, dalam ilmu hukum namanya hermeneutics of legal reasoning. Jadi hermeneutika di belakang itu kita tahu.